pelayanan public service dari pemerintah kepada rakyat, nanti rakyat akan merasakan itu. Pemirsa, Bupati dan jajarannya sambut Ketua Komisi 1 DPR RI bersama pihak Kominfo yang berkunjung ke Paniai yang keempat kali guna memantau jaringan internet dan listrik yang telah dibangun di beberapa bulan yang lalu. Kunjungan kerja ini dilakukan pada hari Kamis 3 Maret 2022. Pada kesempatan itu saat diwawancarai, Bupati Paniai Meki Nayupa mengatakan upaya yang kami buat selama ini dengan pihak parlemen untuk menghadirkan jaringan internet dan listrik di daerah ini telah terlaksana dengan baik. Namun harapan kami semua fasilitas yang pemerintah bangun mohon dijaga dan dirawat dengan baik karena semua yang Pemda bangun itu demi untuk kepentingan kita bersama. Sudah hampir 1 tahun lebih kami pemerintah Paniai berkomitmen dan konsisten mendukung semua program yang masuk. Tentunya bantuan dari teman-teman di parlemen, Pak Yan Manena sebagai kader orang asli Papua yang ada di parlemen Indonesia sudah membantu kami dengan baik. Ya, kami sudah komunikasi dengan Telkom, dengan PLN. Sekarang untuk Telkom dengan Bakti sudah kerja Enaro sendiri di ibu kota ini. Kami sudah punya Astinet dan Bakti mulai masuk di pinggiran dengan harapan tahun ini 70% wilayah Paniai akan di-cover oleh 4G atau Bakti, sehingga orang sudah bisa video call ke anaknya yang sekolah di Jawa atau di mana saja. Itu berarti sudah clear, dan itu dukungan dari kami. Walaupun ada tantangan atau masalah di pinggiran, kami sudah perintah kepala distrik untuk mengawal itu semua dan mensukseskan kerjasama kolaborasi sehingga beberapa distrik sudah terpasang, tinggal aktifkan saja. PLN juga begitu. PLN tahun ini bulan ini sudah salah satu distrik di sebelah di pinggiran danau akan nyala, dan setelah itu Paniai Barat dan sekitarnya dan WG Bino dan sekitarnya kami sudah koordinasi sehingga kami tinggal kawal supaya semua ini bisa jalan baik dan rakyat menikmati kehadiran pemerintah sampai di pelosok 3T itu. Nah, ini yang pelayanan public service dari pemerintah kepada rakyat, nanti rakyat akan merasakan itu. Saya pikir itu yang kita sudah backup full. Pada kesempatan itu juga, Yan Mandenas menambahkan pekerjaan ini bukan hanya di Paniai saja yang kami buat. Deyai dan Dogliai pun pasti dibuat hal yang serupa. Namun, ia meminta kepada semua pihak untuk mendukung kehadiran program ini agar semua yang direncanakan Pemda Paniai, Deyai, dan Dogliai bisa berjalan mulus. Yang pertama, kita datang ke sini untuk evaluasi lagi kembali terkait dengan instalasi jaringan listrik sama 4G yang sudah dikerjakan ya dari tahun lalu. Kita berharap jaringan ini terus ditingkatkan, tidak hanya di kota tapi masuk sampai ke seluruh pelosok-pelosok kampung-kampung di sini. Itu, dan bukan saja wilayah Paniai tapi wilayah Mepago. Itu wilayah Mepago. Ini kita dorong percepatan karena wilayah ini akses jalan daratnya terhubung sampai ke Nabire, kota pelabuhan. Jadi mobilisasi semua logistik untuk pekerjaan di sini tidak terlalu sulit, lebih mudah. Jadi minimal kita pastikan dengan adanya jalan darat bisa mendukung pengembangan infrastruktur yang ada di Kabupaten Paniai, Dogliai, dan Deyai di wilayah Mepago, dengan harapan
pemerintah bisa melakukan percepatan dan wilayah ini harus terang semua. Jadi bisa jadi pilot project untuk wilayah-wilayah pegunungan lain yang ada di Papua. Seperti wilayah Puncak, kemudian Puncak Jaya dan sekitarnya. Memang pekerjaan ini kita butuh dukungan masyarakat supaya kelancaran dari semua teman-teman dari PLN maupun dari Telkomsel ya, yang akan mendukung proses pembangunan infrastruktur jaringan listrik maupun telekomunikasi di sini itu bisa berjalan lancar. Nah, tentunya tidak terlepas juga dari dukungan pemerintah daerah. Ya. Dan kita apresiasi karena untuk wilayah Paniai dan sekitarnya ini cukup di backup oleh pemerintah daerah, ya, Pak Bupati dan jajarannya di sini, sehingga mobilisasi logistik juga dari Nabire ke Paniai dan sekitarnya juga bisa berjalan lancar. Karena memang bangun infrastruktur di daerah pegunungan ini budget cost-nya itu tidak dihitung oleh APBN secara baik. Jadi kadang-kadang kalau kita berharap teman-teman dari mitra, PLN, Telkom, kemudian Telkomsel itu cost mereka tidak mencukupi. Jadi harus berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk bisa mencapai target pembangunan yang diinginkan oleh masyarakat dan pemerintah. Dulunya kita gelap mungkin belum sampai 24 jam, sekarang listrik 24 jam kita bisa nikmati. Nanti kita tinggal dorong lagi ke PLN pusat untuk mendukung teman-teman di daerah ini supaya membantu untuk tambahan mesin genset di tahun ini. Kemudian jaringan telekomunikasi juga begitu. Jaringan telekomunikasi. Dari Madi, channel YouTube Paniai News mengabarkan.